orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak takut kalau umat Rasulullah ini mereka rajin sholatnya, mereka banyak mengeluarkan zakatnya, enggak takut. Tapi yang mereka takuti adalah ketika umat Rasulullah ini adalah mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja, Rasulullah yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana para ulama menyebutnya itu terjadi di bulan Rajab, bulan yang kita berada pada saat ini. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa beliau diberangkatkan Mi'raj menuju Sidratil Muntaha untuk menerima perintah kewajiban salat 5 waktu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menerima kemuliaan Isra dan Mi'raj itu setelah berjuang, setelah didustakan, setelah dihinakan, setelah sempit dada beliau saja sempit, gundah, gaulana, gelisah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Di dalam surat Al-Hijr ayat 97 Allah mengatakan, sungguh kami mengetahui, kami tahu wahai Muhammad, bahwa dadamu itu merasa sempit karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan kepada Islam ini, apa yang mereka tuduhkan kepada dirimu, apa yang telah mereka dustakan dari risalah ini. Itu yang membuat dadamu sempit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa kita sibukkan diri kita untuk mengingat Allah, senantiasa kita sibukkan hati kita, fikiran kita untuk bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari agamanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah yang singkat ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pasang telinga kita,
kita pusatkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimulakan Allah, kondisi kita pada zaman sekarang ini tidak ada bedanya dengan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Makkah, setelah mendapatkan amanah risalah yang begitu berat yang diemban oleh seorang nabi dan rasul, beliau berjuang mati-matian siang dan malam untuk menyebarkan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi yang beliau hadapi adalah kebengisan, kekejaman, pendustaan, bahkan berbagai macam makar dan tipu daya orang-orang musyrikin yang ada di Makkah pada saat itu untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya orang-orang musyrikin itu mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal dan mencintai Nabi Muhammad sebagai orang yang baik, orang yang berbudi luhur, orang yang amanah, sehingga di kalangan masyarakat Makkah Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kepercayaan orang-orang musyrikin itu? Tapi setelah Nabi Muhammad SAW mengumumkan dan menyampaikan risalah Allah bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia, maka sontak berbalik sikap kaum musyrikin yang tadinya mencintai Muhammad Al-Amin, yang tadinya menghormati Muhammad Al-Amin, yang tadinya menghargai dan menjunjung tinggi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau menjadi musuh nomor satu orang-orang musyrikin Quraisy. Apa pelajarannya? Bahwa masyarakat jahiliyah sekalipun mereka senang, mereka suka dengan orang saleh. Orang saleh, orang baik, orang yang jujur, orang yang amanah pasti disenangi oleh orang banyak. Kalau ada pedagang jujur, pasti dia disukai. Kalau ada pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pasti dia disukai oleh rakyatnya. Tapi ketika Muhammad yang soleh itu berupaya untuk memperbaiki rakyatnya, berupaya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, berupaya untuk memberikan kabar gembira sekaligus peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah jalan manusia yang tadinya tunduk kepada penghambaan, kepada sistem yang dibuat oleh manusia, menjadi hamba yang tunduk kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka tunduk kepada kesenangan-kesenangan dunia, tapi kemudian kesenangan dunia yang diraih dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang mungkar, lalu diberikan peringatan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ingin diperbaiki akhlak mereka, ingin dirubah cara hidup mereka, ingin dirubah mindset cara berpikir orang-orang musyrikin Quraisy. Apa yang terjadi? Maka yang tadinya Muhammad itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang dicintai dan disenangi, mendadak mereka memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang soleh saja enggak cukup. Allah ingin kita bukan hanya menjadi orang saleh, orang yang baik, orang yang rajin salat,
rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin berzikir, kita menjaga amanah, kita jujur, tidak cukup. Tetapi Allah menginginkan kita ini menjadi umat yang terbaik, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik bukan hanya mereka yang rajin salat setiap hari 5 waktu. Umat terbaik bukan hanya mereka yang menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan setahun sekali untuk berpuasa sebulan penuh. Umat yang terbaik bukan hanya mereka yang menunaikan zakat, bersedekah kepada fakir miskin, atau dia pergi haji ke Baitullah atau umrah setiap tahun sekali. Tapi umat yang terbaik yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah umat yang siap memikul risalah amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan umat manusia ini untuk berbuat yang baik dan mencegah mereka untuk berbuat yang mungkar atau nahi mungkar. Disinilah letak kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan apa yang zaman yang kita hadapi saat ini tidak lebih baik daripada apa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekkah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin jahat di atas muka bumi ini, para penguasa-penguasa durjana, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak takut kalau umat Rasulullah ini mereka rajin sholatnya, mereka banyak mengeluarkan zakatnya, enggak takut. Tapi yang mereka takuti adalah ketika umat Rasulullah ini adalah mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja, Rasulullah yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana para ulama menyebutnya itu terjadi di bulan Rajab, bulan yang kita berada pada saat ini. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa beliau diberangkatkan Mi'raj menuju Sidratil Muntaha untuk menerima perintah kewajiban salat 5 waktu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menerima kemuliaan Isra dan Mi'raj itu setelah berjuang, setelah didustakan, setelah dihinakan, setelah sempit dada beliau. Dada beliau saja sempit, gundah, gaulana, gelisah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Di dalam surat Al-Hijr ayat 97 Allah mengatakan, sungguh kami mengetahui, kami tahu wahai Muhammad, bahwa dadamu itu merasa sempit karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan kepada Islam ini, apa yang mereka tuduhkan kepada dirimu, apa yang telah mereka dustakan dari risalah ini, itu yang membuat dadamu sempit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain di surat Al-An'am Allah juga berfirman, walaqad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Apa yang mereka ucapkan, perkataan-perkataan dusta, tudingan-tudingan, stigma-stigma yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin, sungguh telah membuat engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 98, 99. Apa perintah Allah? Apa resep dari Allah untuk menghadapi setiap pendustaan, menghadapi setiap pembulian, menghadapi setiap rintangan di dalam berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kuatkan spiritual kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bertasbihlah, bertasbihlah, bertasbihlah
Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, kunci yang pertama adalah kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi ahlu tauhid yang sesungguhnya. Kita harus menjadi ahli ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengetahuan seorang hamba, pengetahuan sebuah umat terhadap Rabb-Nya, yang senantiasa mereka bertasbih, menyucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbihunahu bil-laili wa hum yasjudun, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir ma'thurat pagi hari, sore hari. Senantiasa kita tidak lepas lisan kita ini untuk membasahi lisan kita dengan zikir, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih inilah yang harus menjadi kunci bagi kita untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan, untuk menghadapi segala rintangan dan hambatan. Maka kata para ulama al-arifin yang mereka ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada hamba makhluk yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau sedih, maka ketahuilah itu cara Allah agar engkau mendekat, agar engkau taqarrub kepada Allah pemilik langit dan bumi ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, itulah yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Makkah selama 11 tahun pertama. Diingkari, didustakan, dicaci, disiksa pengikut-pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW. 3 tahun di Syaib Makkah tidak cukup. Kemudian Allah berikan ujian dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Nabi kita Muhammad SAW, yang menopang dan membantu perekonomian dakwah ini. Lalu wafat pamanda beliau Abu Talib, yang memberikan dukungan, sokongan politik, memberikan perlindungan politik untuk Nabi kita Muhammad SAW. 2 tulang punggung dakwah ini, yang satu menyokong secara ekonomi, dan yang kedua memberikan perlindungan sosial politik kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa disentuh. Walaupun ujung rambutnya tidak ada yang berani menyentuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan wafatnya 2 orang ini, maka kaum musyrikin Quraisy merasa lega, merasa tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi rintangan untuk mencelakakan dan menyiksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Tidak cukup beliau diuji dengan pembantaian umatnya selama 3 tahun di Syaib Makkah. Tidak cukup dengan wafatnya Khadijah dan Abu Talib, tetapi juga Allah menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdakwah di Taif. Allah perintahkan Nabi untuk dakwah di Taif, tapi di Taif bukan sambutan tala'al badru yang sampai kepada beliau, bukan hamparan sajadah, hamparan karpet merah, atau kembang-kembang yang ditaburkan oleh orang-orang yang ada di Taif. Tapi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diterima adalah caci maki dan lemparan batu yang melukai dan menyakiti tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, pulang dari Taif, Nabi SAW berlindung di satu kebun anggur milik seorang pemuka Quraisy. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanjatkan permohonannya ketika dunia ini sudah sempit dirasakan, sudah tidak ada lagi ruang untuk mendakwahkan Islam ini, sudah hampir putus asa. Hatta idza stai'asar rusul wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, kalau seorang Rasul itu sudah hampir berada di titik terendah, dia berada dalam keputusasaan, hatta idza stayasar rusul wa zannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah yakin
bahwa risalahnya semua sudah ditolak, tidak ada lagi pintu yang membuka untuk menerima risalah ini, maka disitulah pangkal kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'ahum nasruna, datanglah kepada mereka pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan dari Allah tidak didapat dengan santai, tidak diperoleh dengan kerja yang ringan, tidak didapatkan dengan hal-hal yang nikmat, yang menyenangkan. Tetapi itu semua, pertolongan Allah itu akan diturunkan oleh Allah, akan diberikan kepada kaum muslimin setelah mereka lulus dalam ujian-ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja bisa mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi mereka tidak diuji dalam imannya? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Umat-umat sebelum mereka sudah kami uji, dan kini giliran kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk Allah memilah dan memilih, menyeleksi mana umat yang benar dalam keimanannya, jujur dalam iman dan Islamnya, dan mana yang dusta dalam keimanannya. Masyaallah, masih dirahmati Allah. Maka itulah, mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi badai fitnah di akhir zaman. Islamofobia marak luar biasa, bukan di negeri yang minoritas muslim, tetapi di negeri kita yang mayoritas beragama Islam. Justru banyak mulut-mulut, fikiran, tulisan, opini yang disebarkan untuk menyerang Islam dan kaum muslimin, memfitnah umat Islam, memfitnah agama Islam. Maka satu-satunya cara bagi kita menghadapi fitnah ini adalah dengan mengikuti contoh tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan itu akan diperoleh manakala kita kembali kepada Allah, karena memang itulah tujuan Allah memberikan ujian yang berat kepada kita umat Rasulullah SAW. Ingat apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama dahulu kita, ketika umat Islam, dunia Islam ini dikepung dari berbagai penjuru. Mongol dari timur menggulung kekuasaan Islam di timur, di Baghdad. Barat mengerahkan pasukan salibnya untuk menghancurkan umat Islam. Dari timur dan dari barat kita dikepung. Apa daya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dengan peristiwa-peristiwa itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menyadari bahwa tidak ada sandaran yang lebih baik bagi kita umat Rasulullah kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, banyak bertasbih kepada Allah. Wa kun minas sajidin, jadilah orang-orang yang betul-betul bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai maut atau ajal menjemput kamu. Masyaallah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita pelajari hikmahnya, kita ambil semangat juang Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Allah berikan kemenangan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan umat Islam dapat mengambil pelajaran dari sirah perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم واخشوا ربكم تفوزون برضا ربكم. قال تعالى في كتابه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya.
Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.